Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, selamat datang di video presentasi kelompok 3 yang akan membahas tentang gender and unpaid work. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Pertama ada saya, Trebi Cahyono dengan NIM E10412210001. Kenalkan, nama saya Jessica Lorita Bertaminan dengan NIM E10412310038. Saya Mawar Mutia Boris dengan NIM E10411231069. Saya Irjar Fadli dengan NIM 1041231042. Oke, sebelum masuk ke dalam materi yang lebih dalam, kalian pernah nggak sih ketika di dalam suatu event atau acara keluarga itu pihak perempuan selalu yang bekerja di belakang? Pernah banget kan? Itu kayak pihak perempuan itu lebih banyak bekerja di dapur, misalnya seperti mencuci piring, mengepel, menyapu. Itu tuh seperti nggak adil kan? Iya. Laki-laki tuh kayak ngobrol, ngopi, ngerokok. Jadi kami tuh kayak ngerasa nggak adil aja gitu. Karena ada kesetaraan. Untuk tahu lebih lanjut, mari kita dive in ke dalam presentasi kelompok. Let's check it out. Baik, yang pertama adalah waktu pekerjaan domestik atau home work time dengan beberapa poin, yaitu pekerjaan rumah tangga di luar negara. Di negara Swedia merupakan negara yang mendukung dan mendorong kesetaraan gender melalui berbagai kebijakan negara. Perempuan di Swedia lebih sedikit menghabiskan waktu dalam pekerjaan rumah tangga dibandingkan wanita di Amerika. Sementara laki-laki di Swedia lebih banyak menghabiskan waktu pekerjaan rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki di Amerika. Akan tetapi, tetap ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga di negara Swedia. Sementara itu, di negara Jepang yang lebih tradisional, laki-laki justru lebih banyak menghabiskan waktu pada pekerjaan. Yang kedua adalah perkembangan historis dan teknologi. Pada tahun 1960-an hingga 1980-an, pekerjaan rumah sedikit ada inovasi seperti mesin cuci, kompor, dan microwave yang seharusnya membantu dalam pekerjaan rumah. Akan tetapi, hal itu justru menjadi lebih banyak pekerjaan rumah karena menambahkan ekspektasi terkait dengan kualitas hidup dan standar kebersihan, sehingga tetap saja pada akhirnya perempuan yang lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki. Yang ketiga adalah ras dan pengukuran waktu kerja rumah. Pada studi terhadap dengan ras kulit putih dan kulit hitam terdapat perbedaan yang cukup mencolok, yang mana ras kulit hitam cenderung lebih seimbang dalam membagi pekerjaan rumah dibandingkan dengan ras kulit putih yang laki-lakinya lebih banyak mengerjakan pekerjaan biasa dan wanita yang lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah. Oleh karena itu, meskipun ras yang berbeda, tidak ada dari kelompok ras ini yang membagi pekerjaan secara 50-50 atau setara antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin pengasuhan anak atau child care. Yang pertama ada kesenjangan waktu interaksi dengan anak. Nah, bayangin kamu punya tanaman di rumah, kalau kamu siram tiap hari, daunnya hijau dan tumbuh subur. Tapi kalau kamu cuma siram seminggu sekali, ya tanaman itu bisa saja layu. Nah, gitu juga sama dengan anak. Kalau orang tua jarang meluangkan waktu buat ngobrol, main, atau sekedar bercerita dengan anak, hubungan mereka akan menjadi layu. Bukan karena mereka nggak sayang, tapi karena jarang siram dengan waktu dan perhatian. Yang kedua ada waktu pengasuhan anak. Nah, kayak masak mie instan. Semua orang bisa bikin, tapi hasilnya berbeda-beda. Tergantung beberapa lama dan gimana cara masaknya. Waktu pengasuhan juga begitu. Ada yang banyak ngabisin waktu bareng anak, jadi lebih ngerti sifat dan kebutuhannya. Tapi ada juga yang waktunya terbatas, jadi pengasuhannya terasa buru-buru, cuma formalitas doang. Dan yang ketiga, ada sifat kegiatan pengasuhan anak. Nah, bayangin kamu lagi ngajarin adik main sepeda. Kadang kamu sabar banget, tapi kadang juga kesel karena dia jatuh terus. Tapi tujuan kamu tetap sama, biar dia bisa seimbang sama dirinya sendiri. Nah, kegiatan pengasuhan itu isinya campur aduk. Ada kasih sayang, didikan, nasihat, bahkan marah. Semua itu bagian dari cara orang tua membentuk anak biar bisa seimbang dalam hidupnya. Di sini saya akan memahami pembagian pekerjaan domestik atau administrative redistribution of household yang memiliki 2 poin. Yang pertama, semakin banyak waktu kerja berbayar, semakin sedikit waktu untuk pekerjaan rumah tangga. Keterbatasan waktu kerja berbayar dan pekerjaan rumah tangga antara pria dan wanita. Bagaimana wanita waktu bekerja berbayar wanita lebih sedikit, diidentifikasi sebagai alasan mereka untuk melakukan lebih banyak pekerjaan rumah tangga. Sedangkan pria ketika suami tidak bekerja pada jam yang sama terhadap istrinya,
seharusnya mereka melakukan lebih banyak pekerjaan rumah tangga dibandingkan ketika mereka bekerja pada jam yang sama. Yang kedua adalah pria memiliki dampak yang lebih besar terhadap pekerjaan rumah tangga. Sikap pria dan pembagian pekerjaan rumah tangga. Sikap pria memiliki dampak yang lebih besar terhadap pekerjaan rumah tangga istri mereka dibandingkan dengan sikap terhadap waktu kerja rumah tangga suami mereka. Namun, efek ini terutama disebabkan oleh pengaruh sikap pria terhadap wanita, pekerjaan rumah tangga wanita, bukan terhadap waktu pekerjaan rumah tangga mereka sendiri. Nah, baik, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu adanya interpretasi partisipasi relawan perempuan. Ini mana misalnya kita bayangin adanya seorang ibu yang setiap hari harus mengurus rumah tangga. Ketika ada kegiatan sosial seperti bakti sekolah, acara keagamaan, serta ikut membantu tanpa harus dibayar. Nah, yang kedua yaitu adanya perbedaan gender dalam jenis dan investasi relawan. Yang dimana kita bayangin saja misalnya ada bencana banjir, di mana seorang laki-laki sebagai ayah ini membantu untuk mengangkat semua barang, sedangkan seorang ibu, seorang perempuan ini hanya menyiapkan makanan serta mengurus anak-anak yang ada di posko. Yang dimana keduanya ini sama-sama relawan, tetapi hanya saja peran dan tanggung jawabnya berbeda karena adanya pengaruh gender. Yang ketiga yaitu ada pekerjaan relawan sebagai perpanjangan pekerjaan rumah tangga. Yang dimana bayangin seorang ibu juga ini bisa memasak di rumah, bisa memasak di acara-acara penting seperti di kampung, di komplek, dan dia ini juga bisa membantu masak di dapur umum. Yang dimana pekerjaan ini juga sama, memasak serta melayani. Tetapi kini dilakukan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk keluarga. Sebagai contoh, gender education, gender dan pekerjaan yang tidak dibayar. Rina 35 tahun di Kota Bandung yang merelakan karir pekerjaannya untuk mengurus seluruh pekerjaan domestik, termasuk mengurus anak tanpa mendapatkan penghasilan. Sementara suaminya bekerja di full time. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang pertama yaitu ada upaya penjelasan dan keterbatasan teori, yang dimana banyak teori ini baru mampu sepenuhnya menjelaskan mengapa sih pekerjaan tak berbayar ini masih didominasikan oleh perempuan. Yang kedua yaitu ada perbedaan yang bertahan, yang dimana meskipun zaman sekarang ini sudah modern, tetapi pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan ini dalam pekerjaan rumah tangga itu tetap tidak seimbang. Yang ketiga yaitu ada hubungan kuat antara gender dan pekerjaan tak berbayar, yang dimana pekerjaan ini gender juga berpengaruh besar terhadap siapa yang lebih banyak melakukan pekerjaan dan berbayar, terutama dalam ranah domestik. Sebagai penutup, kami dari kelompok ingin menyampaikan bahwa pembahasan yang telah dipaparkan hari ini merupakan hasil dari analisis dan kerjasama seluruh anggota. Kami berharap penyampaian materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas serta membuka ruang diskusi yang konstruktif bagi kita semua. Terima kasih semuanya.